warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua selalu ada dalam keadaan sehat ya, dan terhindar dari wabah COVID-19 yang kian hari kasusnya semakin meningkat. Pokoknya jangan lupa jaga protokol kesehatan. Oke, kali ini bertemu lagi dengan saya Nur Aini. Di konten kali ini saya akan menghadirkan narasumber yang akan saya wawancarai untuk memberikan edukasi mengenai pengalamannya sebagai orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Baik, kita sambut narasumber kita, Ibu Hana. Halo Ibu Hana. Halo, Gimana kabarnya? alhamdulillah. Baik ya. Gimana keluarga di rumah? Keluarga di rumah juga alhamdulillah sehat. Nah, Ibu Hana ini kan seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya. Nah, sekarang udah berapa Bu usianya? Anak saya yang berkebutuhan khusus itu sekarang usianya 14 tahun. Oh, 14 tahun dia Bu. Berarti kelas berapa Bu sekarang? Sekarang dia di SMP kelas 1 kelas 7 ya. Ya, di mana Bu sekolahnya itu? Di SLB. Nah, kebetulan anak saya autis. Oh, autis ya. Cuman kalau di kota saya ini tidak ada SLB yang khusus untuk autis. Jadi saya masukkan di SLBC, yaitu SLB untuk tunagrahita atau untuk yang tunagrahita, hambatan kecerdasan ya. Iya Bu. Nah, bagaimana Bu bisa awalnya Ibu bisa mengetahui anaknya memiliki hambatan? Atau misalkan anaknya berbeda daripada anak umumnya, bagaimana sih Bu awalnya itu? Jadi ini saya menceritakan terlebih dahulu ya, Ya. Bagaimana saya bisa mengetahui anak saya itu ada kelainan atau hambatan. Ya. Jadi balik dulu ke masa waktu saya mengandung. Ya. Jadi dia adalah anak pertama. Oh, anak pertama ya Bu Anak ya. pertama saya. Ya. Pada saat itu saya mengandung dia secara normal, tidak ada permasalahan. Saya selalu cek ke dokter, ke bidan gitu kan ya. Terus ke posyandu juga saya rajin. Aktif lah ya Bu ya, Gitu ya. mengecek kandungan. Ya betul. Terus makanan yang dikonsumsi juga alhamdulillah baik, semuanya sehat. Karena memang saya kan biasanya saya semua orang tua juga menginginkan anaknya lahir dengan sehat, normal gitu kan, tidak ada kelainan yang terjadi kepada anak, baik kepada ibunya juga ketika saat melahirkan gitu. Jadi saya sangat menjaga sekali waktu itu. Nah, ketika lahir juga normal. Saya dibantu oleh bidan karena pada saat itu saya sudah kontraksi dan saya sudah nggak tahan untuk pergi ke rumah sakit. Akhirnya saya dilayani di rumah, melahirkan di rumah dengan mendatangkan seorang bidan pada saat itu. Lahir secara normal. Anak saya laki-laki ya Bu ya. Laki-laki ya. Nah, terus waktu itu memang sih sebenarnya ada lahir normal, tapi ada kelainannya itu ketika lahir itu si anak tuh masih terbungkus kantong rahim ya, yang apa itu namanya? Jadi masih nempel. Itu nggak tahu pertanda bahwa anak saya ada kelainan atau bukan, atau hanya kebetulan saja itunya nempel gitu ya. Seperti apa ya? Seperti kantong rahim juga, nggak tahu apa ya, saya bingung menjelaskan. Saya juga nggak paham tentang itu ya. Iya, cuma pada saat itu ketika anak saya lahir itu jadi nemplok di sini kepalanya itu, jadi kayak topi gitu. Oh itu. Nggak tahu apa itu, tapi normal anak saya ketika lahir nangis seperti biasa, seperti anak bayi pada umumnya gitu kan. Terus menyusui juga lancar gitu. Cuman pada saat itu ketika anak saya usia sekitar 1,5 tahun
untuk pertumbuhan, Iya. tumbuh kembang fisiknya Iya. juga baik, Baik, normal iya. ya, Iya. gigi tumbuh Iya. dengan baik, terus berjalan juga Iya. pada masanya di Iya, umurnya iya. yang sesuai gitu. Cuma Sesuai memang ada fasenya. fase yang terlewat, tapi sebenarnya terlewat sekali tidak Iya. gitu. Jadi merangkaknya itu hanya sebentar Oh. gitu. Jadi langsung dia ke berdiri ya, Iya. jalan gitu, pegang-pegang ke meja kayak gitu. Jadi pas merangkaknya itu tidak terlalu lama seperti bayi-bayi Seperti pada umumnya ya, Iya, tidak umumnya seperti- gitu. Jadi Iya. bisa dibilang itu terlewat lah gitu, Terlewat, hanya ya. beberapa hari gitu. Iya. Hanya beberapa hari. Oh, jadi langsung gitu ya Bu Iya. ya. Wah. Nah, pada saat itu ketika usia anak sudah memasuki 1,5 tahun, Iya. itu seharusnya anak bayi ya, Iya. sudah mulai ada bicara gitu ya, jadi mama, ayah, papa, atau mama, atau gitu ya. Iya. Jadi walaupun sadar nggak jelas itu, tapi pasti udah ada. Nah, untuk anak saya waktu itu dia nggak ada. Oh, nggak ada ya Bu ya. Ada dia, jadi kok main sendiri, asik Oh, sendiri jadi gitu. asik sendiri, dunia sendiri mungkin ya, Ya, Bu ya, kayak gitu aktif, ya. dia aktif sih. Oh. Saya pikir itu anak sehat, Iya. aktif, itu saya senang lihatnya Iya. waktu itu. Aktif banget ya, sehat, pinter gitu kan ya. Iya. Tapi ketika umur dia memasuki ke 2 tahun, Iya. nah saya mulai curiga, kok bahasa yang dia keluarkan itu hanya sebatas Itu abah, saja gitu. abah, Iya. ibu itu ibu gitu. Iya. Terus udah deh kalau nggak salah mam. Oh, Nah, cuma hanya sedikit 3. ya Bu ya. Jadi perkembangan Jadi bahasanya dia segitu ya. ngomong itu kalau dia mau makan mam gitu, mam dia mau makan. Iya. Terus, bu gitu, bu Iya. manggil saya Iya. atau abah itu Iya. kakeknya Iya. gitu. Iya. Hanya segitu aja. Iya. Saya pikir karena itu hanya keterlambatan biasa, karena pengalaman sebelumnya, cerita orang tua saya dulu gitu, maksudnya mertua saya, bahwa ayahnya pun waktu bayi begitu, jadi baru bisa bicara itu baru bisa ngomong lancar mungkin ya usia 3 tahun. Jadi 2 tahun itu Iya. masih nggak jelas ngomongnya kayak bayi gitu. Iya. Iya. Kan normal ya. Iya, Kalau normal. ayahnya normal gitu. Iya. Cuman seperti itu gitu waktu itu saya. Kalau kalau orang tua zaman dulu itu, jadi kan maksudnya gini kan, saya hidup berdampingan dengan keluarga ya, Iya. dengan orang tua yang Iya. mungkin pemikirannya masih Masih zaman dulu. masih zaman dulu ya, maksudnya Iya. anak ini kenapa, karena keberatan nama kayak gitu Iya. kan ya, terus sampai ganti nama anak saya waktu itu. Iya. Kemudian kok ini enggak ngomong ya, mungkin Iya. katanya waktu bayinya kecengklak gitu ya. Iya. Oh, Kecengklak, iya. kecengklak mungkin ada sarafnya yang kejepit Kejepit, atau apa. iya. Nah, akhirnya dibawalah sama neneknya ke tukang pijat bayi. Bukan ke dokter ya Bu ya. Waktu itu dipijat. Iya. Tapi saya berpikir kok saya jadi khawatir sendiri ya, maksudnya anak saya dipijit gitu, belum tentu juga itu bagus gitu, Baik, maksudnya iya. takutnya tadinya nggak masalah, dipijit malah jadi ada masalah, Jadi masalah. gitu kan ya. Iya. Tapi ya sudahlah gitu kan, saya menurut aja sama orang tua tadi Iya. gitu kan. Iya, Saya Bu. juga awam karena baru pertama kali punya anak gitu kan ya. Nah, pada usia 3 tahun Iya. akhirnya bahasa itu menghilang, Hilang. tiba-tiba menghilang. Tidak ada suara, tidak ada Maksudnya dia ada suara, ada suara. ada kata-kata, tapi yang nggak jelas gitu. Iya. Entah apa yang diucapkan, Iya, diucapkannya, iya. tapi yang tadinya ada mbak, abah, Iya, ibu, mam, iya. mam itu hilang, tidak ada sama sekali gitu kan. Nah, harusnya kan semakin anak semakin ini Semakin semakin tambah usianya tambah semakin usianya, berkembang tapi ya, harusnya bahasanya ya. semakin berkembang ya, Iya. kemampuannya dan berbicara seperti itu. Tapi kalau untuk fisik sehat, seperti Sehat. itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, Iya.
Terus yang saya herankan juga pada saat itu usianya sudah 4 tahun, dia masih pipis ngompol. Mohon maaf ya, air besar juga di situ ya, jadi dia nggak bilang gitu kalau dia mau itu, terus bingungnya tuh nggak ngasih tanda. Tanda juga enggak? Yang ngasih tanda gitu. Jadi tiba-tiba udah terjadi aja kayak pipis, BAB kayak gitu ya. Nah akhirnya saya ngobrol dengan keluarga, terutama dengan suami saya, gimana ini, kok maksudnya saya kayaknya punya anak yang lain daripada anak pada umumnya gitu. Nah akhirnya kebetulan saya punya teman yang bekerja di salah satu tempat terapi khusus anak autis. Karena itu saya gak tahu ya, saya karena tiba-tiba tersentuh pengen nanya gitu gitu. Tapi saya tuh masih kayak gak percaya gitu ya, maksudnya bener gak sih? Masa sih saya tega gitu ngejudge anak sendiri itu autis atau misalnya ada memiliki hambatan tapi memang pada kenyataannya seperti itu gitu. Ya akhirnya saya bertanya-tanya, terus saya konsultasi lah gitu ya. Saya dibawa ke terapisnya, kemudian langsung pada saat itu diobservasi di usia 4 tahun gitu ya, menjelang 5 tahun seperti itu. Diobservasi, kemudian saya juga ke dokter. Nah pada saat itu ya anak saya dinyatakan autis ya Bu. Tapi autis diagnosanya autis. Autisnya ringan itu. Jadi maksudnya masih ada interaksi sebenarnya. Mungkin karena lingkungan juga ya mempengaruhi. Jadi maksudnya di rumah itu banyak keluarga gitu, terus dengan tetangga juga. Jadi saya enggak apa ya, kurung anak di rumah, di dalam rumah gitu loh. Jadi dibiarkan gitu sosialisasi sama yang lain ya, masih ada sosial dengan yang interaksi lah, masih ada interaksi dengan yang lain gitu ya. Seperti itu Bu. Nah setelah saya tahu akhirnya ya saya lakukan terapi untuk anak saya gitu. Kalau boleh tahu itu terapinya apa ya Bu? Terapi apa? Terapi yang pertama yang dilakukan kepada anak saya itu terapi perilaku dulu. Karena kan anak saya tadi ya aktif. Ya, jadi setelah saya mengetahui bahwa anak saya itu autis, kemudian kata dokternya dan terapis itu kalau anak autis itu kan untuk anak saya gitu ya cenderung lebih hiperaktif. Nah pada saat itu saya disarankan untuk diet anaknya ya. Jadi kan anak autis itu ada beberapa yang secara umum yang tidak boleh mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar seperti terigu, nah kemudian susu, coklat, kemudian gula-gula seperti itu, MSG, terutama ya apalagi. Nah itu akan memicu hiperaktif dan jadi racun di otaknya gitu kan. Jadi memang anak saya kalau misalnya lagi tantrum itu dia pasti pukul-pukul kepala ya, kayak pusing gitu ya, kayak gimana ya, dia kadang nggak tantrum juga kalau dia lagi anteng sendiri tiba-tiba pukul gitu gini gitu mungkin kepalanya. Nah reaksi dari makanan yang tadi ya Bu ya? Iya, saya juga sebenarnya sudah 14 tahun punya anak autis, tapi ilmu saya masih sedikit ya gitu mengenai anak autis. Jadi saya menyampaikan apa yang sudah saya dapat dari dokter maupun terapis ya tuh. Nah, waktu itu anak saya diet total. Alhamdulillah emang terasa sekali ya perkembangannya gitu, perubahannya gitu. Dari situ tuh anak saya nggak terlalu hiper, malah tadinya kan dia nggak bisa duduk secara tenang ya untuk belajar aktif itu gitu ya, aktif sekali ya. Paling kalau duduk itu dia tahannya hanya beberapa detik, kemudian nanti dia lama-lama dia bisa sampai 2 menit, nanti dia
pengen beranjak aja gitu dari kursinya, terus dia lari-lari atau ambil mainan gitu, atau dia pengen keluar gitu kan. Nah setelah diet itu dia lebih tenang sih, ya. Berarti bagus ya Bu ya, itu ya pengaruh ya tuh ternyata bagus gitu ya buat perilaku anaknya ibu gitu ya. Itu makanya terapi yang dilakukan pada anak saya, terapi perilaku, kemudian dietnya juga ketat, dijaga sekali makanannya. Nah kemudian setelah itu ke terapi untuk akademik ya, pra-akademik dulu. Seperti anak saya itu diperkenalkan dengan warna, kemudian bentuk gitu kan, ukuran, ya besar, kecil, tinggi, rendah gitu. Pokoknya dengan terapis. Nah apa yang terapis berikan kepada anak saya dikomunikasikan juga kepada saya, lalu saya terapkan juga di rumah biar maksimal ya Bu ya perkembangannya ya. Nah akhirnya alhamdulillah pada usia 8 tahun anak saya baru masuk ke SDLB. Oh, usia 8 tahun ya Bu ya. Iya. Gitu. Nah, sekarang kan lagi pandemi. Nah, kegiatan apa aja sih yang dilakukan anak ibu selama di rumah gitu? Selama pandemi ini? Ya. Anak saya kan sekolah ya Bu ya. Sekarang kelas 7 SMP LB. Tahun ini mungkin naik naik ke kelas 8 ya, kelas 8 SMP LB. Pada saat ini karena pandemi semua ya, sebagian mungkin semua yang saya tahu sekolah itu diliburkan ya. Maksudnya kegiatannya tidak di sekolah tapi dialihkan di rumah. Nah, dengan daring ya, pembelajaran daring atau luring gitu loh. Nah kebetulan pada saat anak saya di rumah, belajar di rumah, sekolah ditutup untuk kegiatan atau aktivitas belajar mengajar, saat itu kegiatannya daring. Nah itu benar-benar saya harus berperan sebagai seorang guru anak saya ya. Jadi ini double ya Bu ya perannya ya. Itu kan saya ya sambil ngurus rumah tangga sambil jadi guru juga kan. Tadinya paling saya cuman sedikit-sedikit lah apa yang udah diajarkan di sekolah atau dipraktekkan di sekolah, sedikit pulang ke rumah lihat ada PR atau enggak gitu, atau misalnya mengulang lagi, saya buka bukunya ini apa gitu kan, tanya gitu, tadi belajar apa gitu, yang itulah hanya mengulang saja. Tapi kalau selama pandemi ini saya otomatis jadi guru gitu kan ya. Terus harus pagi-pagi mulai gitu kan, jadi kayak saya sekolah lagi gitu loh. Nah saat itu secara daring anak saya juga mungkin kaget gitu, kok ini belajarnya gini sih, kok nggak ke sekolah dia. Karena kalau anak autis itu kalau udah rutinitas seperti itu dia akan terus aja seperti itu gitu kan. Dia jam 7 misalnya harus berangkat sekolah, dia tuh pasti harus pergi gitu kan, dia pakai sepatu gitu kan, dia udah mandi, udah pakai sepatu, sekolah dia bilang gitu kan ya. Enggak, sekarang di rumah sekolahnya, belajar di rumah gitu. Saya kasih tahu gitu. Pada waktu itu dia nggak ngerti mungkin ya, tantrum juga sepertinya kayak nangis gitu kan, terus pengen sekolah yang pergi pokoknya gitu. Nah akhirnya lama-lama ya komunikasi dengan gurunya, ini anak saya begini gitu. Terus sampai akhirnya video call lah sama ibu gurunya ya. Belajar di rumah ya, kadang-kadang materinya disampaikan untuk anak saya itu secara daring itu dalam video call gitu kan, biar dia tuh percaya loh ini belajarnya sekarang di rumah gitu, corona gitu kan. Nah akhirnya belajar biasa ya, saya yang ngajarin gitu dari awal sampai harus ngumpulin tugasnya secara daring juga ya, di online kan gitu. Jadi seperti itu Bu. Sekarang juga sekarang udah mulai nggak terlalu ini ya, maksudnya
COVID-nya nggak terlalu ini kan, maksudnya nggak terlalu apa ya, mengkhawatirkan banget lah kalau di kota saya tuh. Jadi bisa dengan luring gitu. Jadi saya orang tua ke sekolah mengambil LKS. Jadi biasanya guru itu menyediakan LKS atau membuat LKS untuk satu pekan sekali gitu saya ambil di sekolah. Jadi kalau itu medianya langsung ada gitu. Kalau yang kemarin yang daring-daring itu pasti pakai media yang seadanya di rumah gitu, atau saya bikin gitu kan. Kalau yang luring ini yang saya ambil LKS, jadi kan saya ngerti gitu kan apa sih yang dikasihin ke anak gitu, apa aja yang diajarin ke anak gitu. Jadi sudah disediakan ya Bu ya dari sekolah itu ya, kita mah hanya ngebantu ngarahin aja sama ngebimbing anaknya mungkin ya gitu ya Bu. Ya betul. Nah sekarang kegiatannya gitu aja Bu. Kegiatannya belajar di rumah, kegiatan sehari-hari kayak seperti biasanya, tapi ya intinya lebih sering di rumah aja di sekarang rumah aja, ya. Karena dia juga ngerasa kayak bosan gitu ya, kayak ya butuh ini mungkin ya anak juga ya, karena kan di rumah terus dengan orang tua, dengan keluarga, dengan itu aja ya. Kalau keluar juga ya sebentar aja gitu, karena kan khawatir ya. Nah, begitulah Bu. Ya, gitu. Tapi mungkin sekarang mah anaknya udah bisa beradaptasi ya sama keadaan gitu ya. Nggak kayak pas awal kan tantrum, berarti kalau sekarang mah enggak ya, sudah mereda gitu, sudah alhamdulillah enggak ya, sudah ngerti, sudah paham gitu ya sekarang mah ya. Nah, bagaimana perkembangan belajarnya selama di rumah Bu sama pandemi ini? Gimana perkembangannya? Ada perubahan kah atau hanya segitu aja atau mengalami kemunduran gitu mungkin? Bagaimana? Kalau untuk dilihat dari perkembangan belajar, kalau saya bilang untuk berkembang jauh enggak juga gitu. Terus kalau dibilang mundur juga enggak gitu. Jadi stuck di situ ya, maksudnya masih di situ aja gitu ya. Hanya ada sih mungkin sedikit gitu, karena kan gini, saya memahami sekali ya kondisi saat ini, kondisi pandemi saat ini, pembelajaran juga dilakukan dengan secara daring gitu kan. Terus guru juga tidak bertatap muka secara langsung, anak tidak tidak menangani anak secara langsung. Saya ngerti sekali. Jadi pembelajaran yang diberikan ke anak itu terkadang nggak sesuai waktu itu, nggak sesuai karena mungkin guru itu terbatas untuk melakukan asesmen ya karena jadi asesmen itu jadi kayak observasi dulu lah sebelum kita memberikan pembelajaran ke anak. Guru itu mengobservasi dulu atau asesmen dulu anaknya, jadi kemampuan anak itu sampai mana, udah bisa apa di kelas sebelumnya gitu. Jadi ketika naik ke kelas selanjutnya itu tinggal kembangin gitu, maksudnya tinggal tingkatin gitu ya. Nah kan karena tidak bisa tidak dilakukan asesmen secara langsung, jadi ya otomatis guru juga ya ada beberapa yang ngasih materi yang disamain lah gitu sama yang lain gitu, mungkin enggak secara individual ya, program individual itu ya gitu. Jadi kayak misalnya guru itu ngasih materi pembelajarannya matematika misalnya, anak membilang angka 1 sampai 5. Mungkin guru itu menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan kemampuan teman anak saya yang mungkin kemampuannya segitu gitu. Sementara anak saya mungkin lebih daripada itu. Nah, gitu. Jadi saya sebagai orang tua jadinya nggak ngandelin guru aja gitu. Jadi nggak, kalau gurunya ngasih itu, kalau misalnya anak saya bisa lebih kenapa nggak saya coba di rumah ya kan. Jadi saya ngembangin ya. Kalau misalnya gurunya 1 sampai 5, saya tambahin 6 sampai 10 gitu. Ya, jadi ibaratnya anak saya tuh bener loh gitu belajarnya nggak terpaku, jadi sesuai gitu sama kemampuannya gitu. Itu loh Bu.
Nah terus kayak misalnya apa huruf juga gitu. Kalau untuk menulis anak saya memang motoriknya masih belum bagus ya, motorik masih ada. ya, Motorik halusnya belum ini ya, belum bagus banget gitu. Jadi dia masih kayak tulis bisa menirukan, tapi tulisannya itu ada yang kecil, ada yang besar, terus nggak beraturan. Kan kalau kita nulis di garisnya gitu, kalau ini dibuat garisnya. Tapi kalau udah kecil sekali gitu kan ya, terus masih kan sekali kalau nulis. Jadi bisa sampai apa namanya bolong kadang-kadang kertasnya gitu. Ya itu saya ngerti juga gitu. Ya mungkin karena tidak ada asesmen secara langsung, jadi kan ada keterbatasan ya karena pandemi ini kayaknya saya juga ngerti. Nah jadi guru itu hanya mewawancarai aja, asesmennya mewawancarai orang tua. Kadang-kadang orang tua juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu detail juga yang ngasih informasi gitu kan. Kadang-kadang mungkin kalau orang tuanya yang sibuk gitu mungkin nggak mengenal juga anaknya bisa apa gitu kan, kemampuannya sampai mana begitu. Jadi itu Bu, jadi kalau dibilang mundur tidak, berkembang sekali juga tidak untuk anak saya gitu. Jadi masih di situ, tapi walaupun begitu saya mensyukuri, maksudnya nggak mundur gitu. Lebih baik dia tetap di situ gitu, atau perkembangannya sedikit daripada mundur gitu. Gitu Bu. Ya. Nah, Ibu punya cara tersendiri gak untuk meningkatkan perkembangan anak dari rumah? Kan kalau tadi kan guru hanya memberikan LKS. Nah, maksudnya Ibu ada cara lain gitu, ini lain gitu buat perkembangan untuk meningkatkan perkembangan belajarnya gitu. Ya. Nah, guru kan memberikan LKS itu untuk 1 pekan. Kadang-kadang kalau saya sodorkan langsung, Rina kerjakan gitu ya. Ini tugas dari ibu guru ya, kerjakan. Itu kadang-kadang bisa diberesin semua sama dia sehari dalam gitu. 1 hari itu, untuk 1 gitu. pekan itu. Iya. Kadang-kadang 1 hari itu dia selesai gitu. Tergantung mood mungkin ya. Maksudnya gini loh, karena mungkin materinya mungkin rendah gitu, baginya anak saya bisa gitu, atau misalnya dia bisa tapi sebenarnya karena nggak diarahkan, atau kalau lagi saya sibuk kan bodo amat ya, maksudnya silakanlah anak saya kerjakan, mama lagi masak atau apa gitu, tahu-tahu beres semua gitu ya. Tapi saya nggak tahu itu rapi apa enggak, atau misalnya cara penulisannya yang benar atau enggak kan. Kita tuh harus benar-benar ngasih pembelajaran ke anak itu. Kayak misalnya anak itu dikasih tugasnya nulis sama guru gitu. Nah misalnya nulis ibu gitu kan, nulis huruf i itu dari mana dulu. Kadang-kadang anak tuh asal bentuknya sama aja, tapi dia nulis kayak misalnya dari bawah, aturannya dia nggak tahu gitu. B misalnya dari bulat dulu baru ke atas gitu. Harusnya kan set gitu kan, baru gitu kan. Nah kadang-kadang kayak gitu. Jadi saya itu sebenarnya maunya anak saya itu walaupun pelan-pelan tapi dia paham, dia ngerti apa yang dia pelajari itu dia ngerti gitu. Dia nulis ibu aja itu harus tepat gitu. Tapi kondisinya karena mungkin saya di rumah juga tidak hanya mengurus anak, juga saya ada pekerjaan lain, dan saya ada tugas yang lain gitu ya. Kalau itu kadang-kadang saya toleransi lah gitu kepada diri saya dan kepada anak saya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya saya senggang gitu, pasti saya memberikan pembelajaran juga kepada anak saya. Jadi apa yang diterapkan sama gurunya, apa yang diterapkan sama gurunya saya bikin lagi gitu. Kayak misalnya kemarin gurunya ngasih mewarnai lingkaran atau mengkolase gitu kan, nempel kayak guntingin kertas warna terus ditempel gitu kan. Itu kan untuk melatih motorik sama fokusnya si anak kan gitu. Nah di situ kadang saya bikinin kalau lagi senggang ya saya bikin sini kita
main yuk sama ibu. Jadi saya ajaknya bukan belajar, Belajar. tapi main gitu kan. Kalau Supaya ya kalau dibilang belajar nanti anaknya tegang. udah duluan nih, udah Iya duluan gitu mungkin kan, ya anaknya kadang-kadang ya. nggak mau gitu kan, maunya main apa gitu Jadi sama iya. sibukannya sendiri, asik sama permainannya sendiri gitu. Nah kalau itu kan sini nak main sama ibu yuk, bikin apa ya gitu kan, saya mau bikinin kita gambar ini yuk bebek misalnya, saya gitu, nanti anaknya niruin gitu. Terus warna ya, mana warna merah gitu, mana warna kuning diambil gitu kan. Nah hal-hal seperti itulah sederhana tapi memberikan pembelajaran ke anak gitu. Iya, Tadi itu warnanya apa ya? Ini warna apa gitu? Ini bentuknya apa gitu ya? Seperti itulah. Iya. Kayak apa? Cara saya Cara gitu ini. kepada anak saya Iya. seperti itu. Jadi Iya. walaupun sibuk ya, kalau ada waktu yang senggang, Iya. itu manfaatkan Buat gitu. sama anak ya Bu Ya, ya. sambil kita istirahat, sambil kita juga bisa apa? Apa ya, quality time mungkin ya, sama anak ya Bu ya. Anak juga Iya. gitu Bu. Ya, mungkin itu aja ya. Nah, teman-teman, semoga apa yang dipaparkan oleh Bu Hana sebagai orang tua anak yang memiliki, sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus bisa memberikan manfaat atau memotivasi orang tua yang lain. Tapi mohon maaf sekali ya teman-teman semua yang nonton video ini, mungkin apa yang saya paparkan itu masih banyak kekurangan gitu. Ini juga hanya pengalaman saya sebagai orang tua dan apa yang saya dapatkan dari beberapa sumber juga yang kayak terapis anak saya, dokter gitu kan ya. Jadi bukan pemahaman yang wah gitu ya yang saya dapat. Jadi hanya sedikit tapi mudah-mudahan menginspirasi ya Bu Nur ini. Iya betul Bu. Mudah-mudahan menginspirasi dan memotivasi orang tua yang lain juga gitu ya, bahwa menangani anak berkebutuhan khusus itu kita tuh butuh kesabaran, terus guru butuh apa ya, namanya apa ya Bu ya, Butuh semangat kesabaran, juga, skill yang iya, terus semangat yang ini lagu yang khusus gitu. khusus gitu ya. Pokoknya saya ucapin sekali lagi terima kasih kepada Ibu Hana yang sudah bersedia yang sudah bersedia menjadi narasumber di sini. Sama-sama. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton acara ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.